Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di pembelajaran tematik. Nah, sebelum pembelajaran, yuk kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Sebelum mulai, intermezzo sebentar ya. Coba kalian buka Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kira-kira kurang lebih artinya begini. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ke derajat yang tinggi. Nah, di sini digarisbawahi, orang yang berilmu pengetahuan akan Allah angkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi lagi. Nah, soleh-soleha, anak-anak kelas 3 semuanya mau gak diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi? Mau dong? Ya, Bu Guru juga mau. Nah, kalau begitu, dengan bagaimanapun kondisinya, meskipun hanya dari rumah, virtual seperti ini, kita harus tetap semangat mencari ilmu, karena tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi, harus tetap semangat dimanapun kita tempatnya, kita harus tetap semangat mencari ilmu, karena kan mencari ilmu juga dari buayan hingga liang lahat, dari lahir sampai nanti kita meninggal, seperti itu ya. Harus tetap semangat. Yuk, hari ini kita mau bahas sebelumnya nih, apa ya ini kira-kira, gambar batik. Kalian sudah pernah lihat batik? Kira-kira corak batik seperti apa ya? Perhatikan. Ya, berikut ini. Oke, dari keempat motif batik di sini, kira-kira gambar tentang apa ya? Ya, tentang tumbuhan. Betul sekali. Di sini ada daun, ada motif bunga. Nah, ini adalah corak-corak batik yang biasa kita lihat, dan ternyata motif-motif ini itu berdasarkan dari lingkungan alam sekitar, yaitu tumbuhan. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari adalah gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Dekoratif sendiri artinya menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Jadi ada benda yang kita olah, kita gambar dengan tujuannya untuk lebih indah. Nah, kalau gambar dekoratif bisa kita artikan sebagai gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan ruang, jarak, jauh, dekat, atau gelap, terang, tidak terlalu ditonjolkan. Nah, ini jadi gambar biasa, tapi di mana gambar itu sebagai hiasannya rata. Nah, gitu ya. Kurang lebihnya contohnya seperti motif tadi, kain batik, dari kain polos yang kemudian digambar menjadi hiasan sedemikian rupa. Nah, contohnya di sini juga ada contohnya. Berikut ya. Nah, ini kalau ini berarti gambar ikan, berarti ini diambil dari inspirasinya makhluk hidupnya berupa hewan. Nah, ini ada corak tanaman, tumbuhan. Nah, ini ada perpaduan antara bunga, tanaman dan hewan, di mana ada bunga, daun, dan juga kupu-kupu. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya. Kurang lebihnya ini seperti ini contoh gambar dekoratifnya, di mana ini inspirasinya dari lingkungan alam sekitar kita. Nah, ingat ya, dalam menggambar dekoratif ini ada yang namanya garis, pola, dan juga untuk menambah kecantikan pasti diberi warna. Nah, warnanya itu ada warna dasar itu warna paling permukaannya ya. Nah, dan juga ada warna di mana di motif gambarnya pun diwarnai agar semakin cantik. Nah, ini juga ada contoh lagi motif yang mudah,
bunga. Oke, sekarang kita ayo lakukan apa ya kira-kira? Mari kita membuat karya berupa gambar dekoratif pada sebuah kertas kosong. Kertasnya dapat berupa kertas gambar atau HVS dan lain-lain. Silakan anak-anak menyiapkan sebuah kertas gambar, ataupun kalau tidak ada kertas gambar bisa pakai HVS atau kertas yang lainnya. Nah, jika ternyata di rumah tidak ada sama sekali, kalian bisa menggambar di space di buku tematik kalian, buku tema 2 halaman 133. Nah, sebelum menggambar, kamu bisa amati berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar sebagai inspirasi dalam membuat gambar. Jadi kamu boleh amatin dulu lingkungan sekitar kamu, ada kira-kira ada apa ya di sekitar kamu, tumbuhan apa nih yang ini bisa jadi untuk gambar kalian. Silahkan. Kemudian kalau sudah digambar, jangan lupa beri warna untuk mempercantik hiasan dekoratif kamu. Kalau sudah selesai, jangan lupa didokumentasikan dan lampirkan di laporan link mandiri. Nah, sebelum mengerjakan, Bu Guru akan mengulas materi berikutnya, ada teknik potong, lipat, dan sambung. Apa saja sih teknik potong, lipat, dan sambung? Nah, teknik ini digunakan ketika kita akan menghasilkan membuat karya sesuatu. Insya Allah ini akan kita praktekkan di pertemuan yang akan datang minggu depan ya. Nanti info lebih lanjutnya akan disampaikan. Yang pertama ada teknik potong, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan. Ini contohnya. Nah, bisa diperhatikan untuk teknik potong biasanya kita gunakan dengan alat gunting. Kemudian ada teknik lipat, yaitu teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan. Berikut contohnya. Ini ada membuat kincir angin, di mana menggunakan kertas origami yang dilipat. Kemudian ada teknik sambung, teknik yang dilakukan dengan merekatkan bahan menggunakan lem, selotip, ataupun tali. Nah, berikut contohnya. Kalau di sini berarti menggunakan tali ya sambungnya. Nah, teknik potong, lipat, dan sambung ini insya Allah kita akan praktik di pertemuan yang akan datang ya. Nanti infonya menyusul di grup kelas masing-masing. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Silakan anak-anak berkreasi sebaik mungkin sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ingat ya, kejujuran adalah salah satu sifat akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.